Setelah 1 dekade penuh kekecewaan di Vietnam, mereka mengira kepindahan ke Indonesia hanyalah pelarian lain. Namun, apa yang mereka temukan di sana melampaui segala ekspektasi, mengubah seluruh pandangan hidup mereka selamanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kesalahan yang mereka sesali justru menjadi awal dari kebahagiaan sejati. Nama saya Chloe, seorang wanita Prancis. Saya tinggal di Vietnam bersama suami saya, Alain, yang 5 tahun lebih tua dari saya, dan putri kami, Amélie. Meskipun Amélie sekarang berusia hampir 30 tahun dan merupakan seorang wanita dewasa yang mandiri, kami sekeluarga adalah orang Prancis. Karena pekerjaan suami saya, kami telah tinggal di Vietnam selama 10 tahun. Bertepatan dengan masa pensiun Alain, kami memutuskan untuk meninggalkan Vietnam, tempat yang sudah menjadi akrab, karena kami sudah terlalu lelah dengan kehidupan di sana, baik saya maupun suami. Saya merasakannya dari lubuk hati kami yang paling dalam. Hidup selama 10 tahun. Tentu saja Anda akan terbiasa dengan lingkungan, tetapi itu bukanlah keakraban yang lahir dari keterikatan, melainkan lebih karena kepasrahan. Jika seseorang bertanya kepada kami apakah kami menyukai kehidupan di Vietnam, jawabannya pasti tidak. Kepindahan ke Vietnam bukanlah keinginan keluarga kami, melainkan sebuah keputusan mendadak karena pekerjaan suami saya pada saat itu. Kami terkejut. Amélie saat itu baru saja diterima di universitas impiannya di Paris. Dan tiba-tiba ia harus pindah ke Vietnam. Mengingat kesulitan itu, kami terburu-buru mencari universitas agar putri kami bisa pindah dan segera berangkat. Pasti Amélie sangat sedih, harus meninggalkan studinya di sebuah universitas bergengsi yang telah ia perjuangkan dengan susah payah untuk masuk, tetapi karena sibuk dengan kursus bahasa Inggris kilat, ia sepertinya cepat melupakan penyesalannya. Kami sama sekali tidak berniat untuk tinggal di Vietnam dalam jangka waktu yang lama, sebaliknya, dalam hati kami selalu memendam pikiran untuk segera kembali ke Prancis. Bagi kami suami istri, Vietnam adalah tempat di mana kami tidak pernah bisa menumbuhkan rasa keterikatan. Salah satu penyebab utamanya adalah masalah kebersihan. Sejak hari pertama di Vietnam, saya merasakan penolakan yang kuat terhadap masalah ini. Mengapa di sini begitu banyak sampah? Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Jalan-jalan di kota-kota Vietnam dipenuhi sampah, dan hal ini sepertinya dianggap wajar. Bahkan di pusat kota, kota-kota kosong dan botol plastik dibuang begitu saja di mana-mana. Saya sering bergumam sendiri, sungguh tidak bisa dipercaya. Bahkan ketika ada tempat sampah di sekitar, tempat itu selalu dalam keadaan penuh, membentuk tumpukan sampah yang menjulang. Pemandangan seperti itu muncul di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal ini dibiarkan? Kekesalan dalam diri saya semakin memuncak. Di Prancis, di jalanan hampir tidak akan Anda temukan sampah. Jika seseorang membuang sampah tidak pada tempatnya, orang-orang di sekitarnya akan segera menegurnya. Itu adalah hal yang sangat normal. Dalam diri kami telah tertanam kesadaran bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya. Namun, di Vietnam, saya tidak merasakan kesadaran itu, sepertinya tidak ada yang peduli dengan tumpukan sampah di bawah kaki mereka. Mungkin ini adalah perbedaan dalam karakter bangsa? Saya sekali lagi merasakan secara mendalam perbedaan budaya. Bagi kami orang Prancis, sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tingkat kebersihannya serendah ini. Selain itu, hal yang secara khusus membuat saya tidak nyaman adalah kotornya toilet umum. Itu sungguh tak tertahankan. Entah sudah berapa kali saya memikirkan hal ini. Toilet di pusat perbelanjaan di area perkotaan terlihat relatif bersih. Tetapi begitu sedikit menjauh dari pusat kota, Anda akan sering menemukan toilet yang seperti neraka. Tisu toilet berserakan di lantai, sampah dan kantong plastik adalah hal yang biasa. Lantai yang basah oleh air atau genangan air kencing dibiarkan begitu saja benar-benar pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Apakah manusia benar-benar menggunakan tempat-tempat ini? Pemandangan itu membuat saya meragukan mata saya sendiri. Ketika putri kami Amélie masih kecil, suatu kali ia ingin menggunakan toilet umum di sebuah daerah pinggiran, dan hasilnya,
Kekotoran yang mengerikan itu membuatnya syok hingga tidak pernah mau lagi menginjakkan kaki di toilet seperti itu. Sejak saat itu, saya bertekad untuk tidak pernah lagi mendekati toilet-toilet kotor di Vietnam, tetapi setiap kali bepergian jauh, saya harus mencari toilet bersih terlebih dahulu, yang sangat merepotkan. Entah sudah berapa kali saya menghela napas. Oh, andai saja semua toilet sebersih di Prancis. Selanjutnya, mengenai masalah tata krama orang Vietnam, saya juga punya banyak keluhan. Perilaku yang tidak terbayangkan di Prancis dianggap normal di Vietnam. Secara khusus, saya sangat terkejut dengan kebisingan di tempat-tempat umum. Anak-anak muda berkumpul di depan stasiun dan berteriak-teriak, ibu-ibu paruh baya dengan santainya membuat keributan di pusat perbelanjaan tanpa memedulikan orang lain. Bagaimana orang bisa tetap tenang di tempat yang begitu bising? Saya selalu bertanya pada diri sendiri. Di Prancis, menjaga ketenangan di tempat umum adalah norma bersama, hampir tidak ada yang membuat keributan. Oleh karena itu, setiap kali menyaksikan kebisingan di Vietnam, saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Saya sangat berharap putri saya Amélie, di lingkungan manapun ia berada, bisa menjadi seorang wanita yang terdidik. Saya tidak ingin ia terbiasa dengan suasana bising ini. Saya telah mengatakan kepada Amélie berkali-kali, berharap ia tidak akan ikut-ikutan dan tumbuh menjadi wanita yang anggun. Tetapi karena teman-teman di sekitarnya sangat berisik, saya khawatir bagaimana harus mendidiknya. Menanamkan tata krama yang baik tanpa mengeluarkan biaya adalah hal yang sangat sulit. Kadang-kadang saya bahkan putus asa. Mungkin di negara ini tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi Amélie sepertinya memahami pikiran kami dan kini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang terpelajar. Saat ini saya bisa bernapas lega. Saya sangat senang Amélie telah tumbuh dengan luar biasa. Lebih jauh lagi, di Vietnam, saya merasakan dengan jelas kesediaan untuk menyingkirkan orang lain demi keuntungan pribadi. Mengapa mereka begitu egois? Saya sering merasakan hal itu. Tentu saja, manusia di negara manapun memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, tetapi di Vietnam, hasrat ini sangat kuat. Sepertinya mereka tidak segan-segan untuk menyerobot orang lain. Saya sering heran bagaimana mereka bisa bertindak seperti itu. Terutama saat naik bus atau mengantre untuk pembukaan toko, saya sering melihat perilaku tersebut di Prancis. Hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Saya terkejut dengan perbedaan ini. Di Prancis, menyerobot antrean untuk maju ke depan dianggap sebagai perilaku kasar dan dipandang rendah. Entah sudah berapa kali saya berdoa dalam hati agar orang-orang lebih melihat sekeliling saat melakukan sesuatu, tetapi pada akhirnya hal itu tidak terwujud. Di kota-kota Vietnam ada gedung-gedung tinggi yang disukai anak muda, budaya film juga menyebar ke luar negeri. Sehingga penampilan negara ini menciptakan kesan yang sangat gemerlap. Faktanya, jumlah wisatawan asing juga meningkat. Saya juga pernah berpikir bahwa Vietnam telah banyak berubah. Namun, di balik penampilan jalan-jalan yang gemerlap itu terdapat pemandangan seperti di dunia lain. Hanya dengan berbelok ke sebuah gang kecil, tiba-tiba muncul sebuah lingkungan beton abu-abu yang tak bernyawa, sampah berserakan, dan banyak orang yang hidup di jalanan. Saya tidak percaya tempat seperti itu ada, saya meragukan mata saya sendiri. Tentu saja, di Prancis juga bukan berarti sama sekali tidak ada tempat seperti itu, tetapi di Vietnam, kontras ini terlalu besar, hal itu meninggalkan kesan yang kuat bagi saya. Mengapa tidak ada yang mencoba menyelesaikan masalah ini? Saya merasa sulit untuk mengerti. Tetapi sepertinya negara tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun ada banyak masalah seperti itu, seluruh negara seolah-olah menutup mata. Saya tidak bisa menahan perasaan sinis bahwa ini adalah negara yang hanya terlihat megah dari luar. Akhirnya, pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan taman di Vietnam sangat buruk. Ini juga memberi saya sebuah kejutan budaya. Mungkinkah orang bisa begitu ceroboh? Saya sering merasa takjub. Sebagai contoh, jalan di dekat rumah kami adalah tanjakan yang sangat curam, dan bukan hanya curam. Jalan itu juga miring ke kiri dan ke kanan, membuat berjalan menjadi sangat sulit.
Bisa dikatakan sebagai lelucon bahwa setiap hari kami berpartisipasi dalam lomba lari gawang. Tetapi kenyataannya, setiap hari berjalan di jalan itu, saya merasakan ketidaknyamanan yang tidak kecil. Tubuh terus bergoyang naik turun, kiri kanan, harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menjaga keseimbangan. Dengan tanjakan dan kemiringan yang begitu besar, setiap hari saya marah. Siapa yang merancang jalan ini? Saya juga berkata kepada suami saya bahwa ketika tua nanti, berjalan di jalan seperti ini akan sangat melelahkan. Kami juga tidak muda lagi, dan berjalan setiap hari di jalan seperti itu memberikan beban besar pada tubuh. Terutama suami saya, karena sering berjalan di jalan yang miring ke kiri dan ke kanan, akhirnya menderita sakit punggung dan kaki. Kami mulai merasa bahwa terus tinggal di sini menjadi sulit. Ini juga merupakan alasan penting yang mengarah pada keputusan kami untuk meninggalkan Vietnam. Entah sudah berapa kali saya menghela napas. Perbedaan ketinggian sudahlah, tapi setidaknya kemiringan kiri kanan ini bisa diperbaiki. Saya merasakan secara mendalam kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik, yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan penduduk. Demikianlah, kehidupan di Vietnam penuh dengan kesulitan dan kekecewaan. Masalah kebersihan, perbedaan dalam tata krama publik, infrastruktur yang belum sempurna semuanya, adalah alasan mengapa keluarga kami tidak bisa mencintai Vietnam. Ketika suami saya pensiun, saya dan dia akhirnya membuat keputusan, tidak perlu lagi menahan diri. Kami memutuskan untuk meninggalkan Vietnam dan kembali ke Prancis. Namun, begitu kami mulai bersiap untuk kembali ke Prancis, putri kami Amélie membuat pengakuan yang mengejutkan. Aku akan menikah dengan seorang pria Indonesia. Saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Apa katamu? Saya tanpa sadar berteriak. Saya belum pernah mendengar Amélie memiliki tunangan seperti itu. Saya sudah yakin bahwa Amélie akan kembali bersama kami ke Prancis dan di masa depan akan menikah dengan seorang pria Prancis. Pengakuan tak terduga ini membuat kami suami istri terdiam. Kemudian Amélie melanjutkan, aku pikir nanti aku akan tinggal di Indonesia. Ibu, ayah, apakah kalian mau pindah ke Indonesia untuk tinggal bersamaku? Kata-katanya membuat kami bingung. Tinggal di Indonesia, saya dan suami saya saling berpandangan. Saya sudah terlalu lelah dengan kehidupan di Vietnam dan dalam hati hanya menginginkan satu hal, melarikan diri dari Vietnam untuk kembali ke Prancis. Indonesia tentu saja bukan Vietnam, tetapi itu juga negara asing yang besar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dua dunia yang berbeda seperti itu bisa memiliki perbedaan budaya yang begitu besar. Meskipun gagasan untuk memulai kembali kehidupan di luar negeri lagi, tampak tidak masuk akal bagi saya tidak bisa membayangkan hidup di negara lain, jauh dari putri tunggal dan tercinta saya. Setelah banyak pertimbangan, keinginan untuk berada di sisi Amélie menang. Kami memutuskan untuk pindah ke Indonesia bersama Amélie. Kami merasa bahwa budaya Vietnam tidak cocok untuk kami, jadi kami pergi dengan kecemasan, berpikir bahwa mengubah tempat tinggal tidak akan mengubah banyak hal, dan hanya bisa berdoa dan berharap segalanya akan sedikit lebih baik daripada di Vietnam. Dengan pemikiran seperti itu, kami berangkat. Namun, segera setelah tiba di Indonesia, kami mengalami serangkaian kejutan yang jauh melampaui semua harapan kami. Hal pertama yang kami rasakan adalah betapa bersihnya di sini. Tidak bisa dibandingkan dengan Vietnam. Kenapa di sini begitu berbeda dari Vietnam? Seru suami saya dengan penuh kekaguman. Tetapi di banyak negara, kebersihan hanya ada di area bandara, jadi saya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Namun, begitu berada di dalam bus modern menuju pusat kota, saya langsung merasakan perbedaannya dengan Vietnam. Di dalam bus tidak ada sepotong sampah pun. Di mana tempat sampahnya? Karena penasaran, saya mulai mencari tempat sampah. Akhirnya, di dekat pintu keluar ada sebuah tempat sampah kecil dan tersembunyi, tetapi hampir kosong. Begitu kecil dan isinya hampir tidak ada, saya semakin terkejut. Di lantai dan kursi juga sama sekali tidak ada sampah jenis apapun. Kemana perginya semua sampah? Saya tidak bisa mengerti. Baru setelah mengamati orang-orang di sekitar, saya mengerti masalahnya. Hampir tidak ada seorang pun di bus yang menghasilkan sampah. Apa yang mereka lakukan?
Saya sangat terkejut. Semua orang duduk dengan sangat tenang, memandang keluar jendela, mendengarkan musik dengan earphone, atau menggunakan ponsel. Tidak ada satu orang pun yang ngemil di jalan atau makan makanan bawa pulang. Pemandangan yang sangat akrab di Vietnam. Hanya sekali saya melihat seorang ibu memberikan permen kepada anaknya yang menangis, tetapi ia segera menyimpan bungkus permen itu di saku bajunya. Orang Indonesia membawa pulang sampahnya? Saya bertanya pada Amelie. Amelie menjawab, iya, benar. Karena di jalan juga tidak terlalu banyak tempat sampah, jadi sampah sepertinya dibawa oleh semua orang untuk diurus nanti. Dibawa pulang. Apakah itu hal yang normal? Saya sangat terkejut. Saya juga orang yang cinta kebersihan, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk membawa sampah pulang ke rumah, tapi memang benar. Jika ada tempat sampah, pada akhirnya akan kotor juga. Ah, begitu rupanya. Jika semua orang seperti orang Indonesia, membawa sampahnya sendiri, maka tempat sampah pun tidak diperlukan, dan di dalam bus atau di jalanan akan bersih, pikir saya dalam hati dan merasa kagum. Setelah turun dari bus, kami berjalan-jalan sebentar di kota. Seperti yang dikatakan Amelie. Tempat sampah hampir tidak ada. Meskipun begitu, tidak ada sampah yang berserakan. Benar-benar sangat bersih. Saya sangat terkesan dengan tingkat kesadaran yang tinggi dari orang Indonesia dalam masalah kebersihan. Pada saat itu, saya mulai mengerti bahwa saya telah datang ke suatu tempat dengan budaya yang sama sekali berbeda dari Vietnam. Namun, karena saya baru saja tiba di Indonesia, saya belum bisa sepenuhnya mempercayai semuanya secara langsung. Pelan-pelan semuanya akan baik-baik saja, kata saya pada diri sendiri, sambil mulai mengamati dengan cermat tata krama orang-orang yang sangat saya benci di Vietnam. Tetapi sejak perjalanan pertama dengan transportasi umum, perbedaannya sudah sangat jelas. Tidak hanya tidak ada yang berteriak-teriak di dalam kendaraan, bahkan percakapan biasa pun hampir tidak terdengar. Sulit dipercaya, gumam saya. Sesekali ada yang berbicara, tetapi dengan suara yang sangat pelan. Di dalam kendaraan selalu terjaga ketenangan. Melihat itu, suami saya tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya pelan kepada Amelie, apakah di Indonesia ada aturan dilarang berbicara di dalam kendaraan? Nah, Amelie mengatakan tidak ada aturan seperti itu, tetapi itu sepertinya hukum tak tertulis bagi orang Indonesia. Karena karakter bangsa yang sangat menjunjung tinggi prinsip tidak mengganggu orang lain, maka di dalam kendaraan sebagian besar orang memilih diam. Saya pikir itu luar biasa. Karakter bangsa Indonesia yang saya dengar dari Amelie benar-benar bertolak belakang dengan karakter orang Vietnam yang selama ini saya bayangkan. Di Vietnam, banyak orang menempatkan kepentingan mereka di atas pemikiran untuk tidak mengganggu orang lain. Sedangkan di Indonesia, rasa hormat terhadap orang di sekitar telah menjadi kebiasaan. Saya sekali lagi merasakannya secara mendalam. Tempat di mana saya merasakan karakter bangsa ini bukan hanya di bus. Dalam sebuah bus antar kota yang kami naiki selanjutnya, saya juga melihat pemandangan serupa. Saat naik, tanpa perlu ada yang mengarahkan, semua orang secara alami berbaris, tidak ada yang menyerobot, dan begitu saja masuk satu persatu. Saat turun, tentu saja urutannya tetap terjaga, dan saya bahkan melihat beberapa orang mengangguk berterima kasih kepada sopir. Pemandangan seperti itu tidak hanya di Vietnam, bahkan di Prancis pun belum pernah saya lihat. Betapa indahnya tempat ini, saya tidak bisa tidak terharu. Kami menyaksikan pemandangan indah seperti itu berkali-kali hanya dalam satu hari. Pada saat itu, saya harus mengakui bahwa Vietnam dan Indonesia adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Bagaimana mereka bisa begitu berbeda ketika hidup di dua benua yang berbeda? Saya telah bertanya pada diri sendiri, pertanyaan itu entah berapa kali. Suami saya sepertinya merasakan hal yang sama. Sejujurnya, tidak bisa dipercaya hal ini terjadi di dunia modern. Namun, keindahan Indonesia tidak hanya terletak pada tata krama antar manusia, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur publik yang matang. Ketika tinggal di Vietnam, saya putus asa karena jalan-jalan yang buruk dan infrastruktur yang belum sempurna, tetapi di Indonesia, saya tidak menemukan masalah-masalah itu.
Seolah-olah saya tersesat ke dunia lain. Jalan-jalan kerikil yang tidak dipersiapkan atau jalan bergelombang yang saya lihat di Vietnam dan Prancis, di wilayah perkotaan Indonesia sama sekali tidak ada. Lebih tepatnya, sejauh yang saya lihat, tidak ada satupun jalan seperti itu. Semua jalan di aspal mulus. Dengan setiap langkah, saya tidak bisa tidak bergumam, betapa mudahnya berjalan di sini. Selain itu, di Indonesia sangat sedikit tanjakan curam. Jika ada, itu adalah tanjakan landai yang nyaman untuk berjalan, tidak menimbulkan rasa tegang. Sungguh mengagumkan bagaimana mereka membangun semuanya dengan begitu matang. Saya terpesona. Bahkan di tangga yang curam pun ada pegangan tangan, yang memungkinkan orang dengan kaki lemah seperti kami bisa bergerak dengan tenang. Suami saya juga terlihat sangat tenang dan berkata, "Dengan ini, aku mungkin tidak perlu terlalu khawatir lagi tentang sakit punggung dan kakiku. Jalan-jalan miring dengan perbedaan ketinggian kiri dan kanan juga tidak ada satupun." Bagaimana mereka bisa mempersiapkan semuanya dengan begitu teliti? Saya sangat terharu. Indonesia telah menyelesaikan dengan sempurna masalah-masalah yang saya derita di Vietnam. Baru setelah benar-benar datang ke Indonesia, saya merasakan secara mendalam betapa hari-hari di Vietnam dipenuhi dengan kesabaran dan kepasrahan. Di Vietnam, saya selalu berkata pada diri sendiri bahwa orang Prancis dan orang Vietnam berbeda, dan meskipun tidak puas, saya mencoba berkompromi untuk hidup. Saya dulu berpikir bahwa begitulah cara saya terbiasa dengan Vietnam, tetapi sekarang, melihat ke belakang, saya mengerti bahwa itu bukanlah keakraban, melainkan hanya upaya untuk pasrah. Namun, di Indonesia, saya tidak perlu melakukan itu. Sulit dipercaya bisa menghabiskan setiap hari di lingkungan yang begitu nyaman. Saya benar-benar tersentuh. Indonesia telah memberi saya sebuah karakter bangsa yang tidak menuntut kesabaran dan memungkinkan saya untuk hidup secara positif. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya berpikir demikian dari lubuk hati saya. Dan yang membuat kehidupan di Indonesia menjadi lebih indah adalah pelayanan yang penuh perhatian dari para staf Indonesia. Saya dan suami ingin mengenal Indonesia lebih jauh. Jadi kami memutuskan setelah pindah akan berkeliling negeri. Saat berangkat, kami mendaftar di hotel pertama. Pelayanan staf Indonesia yang menyambut kami begitu penuh perhatian hingga saya sangat tersentuh. Ketika kami membawa barang bawaan ke lobi untuk check-in, seorang staf segera berlari menghampiri dan berkata, "Bapak dan Ibu pasti lelah. Biarkan kami yang mengurus barang bawaan Bapak dan Ibu." Setelah saya berterima kasih padanya, ia tersenyum dan dengan lancar melakukan semua prosedur yang diperlukan sebelum kami sempat berkata apa-apa. Perhatian yang begitu halus membuat saya sangat kagum. Ketika saya bergumam bahwa saya sedikit haus, ia langsung bertanya, "Apakah Bapak dan Ibu mau saya bawakan air?" Pelayanan seperti itu menyentuh lubuk hati saya. Semangat keramah tamahan ini sungguh luar biasa. Di Vietnam, bahkan di hotel-hotel mewah pun jarang ditemui pelayanan yang begitu perhatian, tetapi di Indonesia, dimanapun kami singgah, staf memperlakukan saya dengan perhatian yang tak terbatas. Sungguh mengherankan mereka memiliki budaya menghormati pelanggan yang begitu mendarah daging. Saya semakin mencintai negara ini, Indonesia. Setelah itu, hari-hari di Indonesia bagi kami juga menjadi serangkaian kejutan dan haru, meskipun ini adalah negara lain, bukan Prancis tempat kami lahir dan dibesarkan. Saya dan suami sedang memupuk mimpi dan harapan besar tentang kehidupan di Indonesia. Kami yakin bahwa kami bisa menjalani setiap hari di negara yang indah ini, Indonesia, dengan sangat baik. Harapan akan kehidupan yang akan datang semakin besar. Hanya saja, kami pernah berencana untuk kembali ke tanah air kami Prancis, tetapi sekarang sepertinya tidak mungkin lagi. Dari sudut pandang ini, datang ke Indonesia tentu saja sebuah kesalahan. Namun, kami sungguh-sungguh gembira karena Amelie telah memilih tempat ini. Hidup di tempat yang berbeda dari tempat kelahiran dan dibesarkan, merasakan perbedaan budaya dan lingkungan adalah hal yang wajar. Pada awalnya akan timbul kebingungan, sepertinya di sini sedikit berbeda. Secara bertahap, kebingungan ini menumpuk, dan itu mungkin pengalaman semua orang yang tinggal di luar negeri. Namun, jika harus menahan diri untuk hidup dengan norma dan adat istiadat setempat yang tidak bisa Anda terima,
maka stres yang ditimbulkannya tak terduga. Itu bukan hanya sekadar stres, itu juga sangat mempengaruhi psikologis dan bahkan bisa membahayakan kesehatan. Seperti kasus pasangan Prancis ini, jika perbedaan budaya menyebabkan masalah kesehatan, orang bahkan harus mempertimbangkan kemungkinan pindah ke tempat baru. Ketika Anda merasa tidak bisa lagi hidup di lingkungan yang berdampak buruk pada kesehatan, tempat itu bukan lagi untuk Anda. Hal ini membuat kita sadar secara mendalam bahwa negara atau pemerintah daerah yang ingin menarik imigran harus memperhitungkan risiko tersebut sebelumnya dan melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk membangun infrastruktur. Contohnya penutup lubang got. Penutup lubang got di Indonesia hampir tidak memiliki perbedaan ketinggian dengan permukaan jalan, dan dampaknya saat berjalan atau berkendara minimal. Namun, di Vietnam, konon ada penutup lubang got yang lebih rendah dari permukaan jalan atau sebaliknya, menonjol di atas permukaan jalan. Itu mengerikan. Penutup lubang got dipasang untuk menghubungkan bagian bawah tanah dan permukaan, jadi sedikit cekungan bisa dimengerti, tetapi mengapa harus menonjol ke atas sama sekali tidak bisa dimengerti. Oleh karena itu, pemikiran, mungkinkah tidak bisa dibuat lebih baik, adalah hal yang wajar. Selain itu, di Vietnam, konon kadang-kadang masih ditemui lubang-lubang berbahaya yang membuat orang bertanya-tanya, mengapa ada lubang di sini? Ini juga terkait dengan jalan-jalan yang kurang dipersiapkan yang telah disebutkan dalam cerita sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah lubang itu sengaja digali saat perbaikan jalan atau terbentuk secara tidak sengaja, dan konon lubang-lubang berbahaya itu dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengurus. Di Indonesia, Anda tidak perlu berjalan sambil khawatir apakah ada lubang di jalan, tetapi di Vietnam, jika Anda berjalan dengan santai, Anda benar-benar bisa dalam bahaya. Berbicara tentang jalan-jalan yang tidak dipersiapkan dengan baik seperti itu, ada yang mungkin berpikir bahwa itu adalah masalah di pedesaan. Tetapi kenyataannya, bahkan di kota-kota pun ada tempat-tempat dengan persiapan yang belum sempurna. Menurut kata-kata Chloe dalam cerita, itu adalah kurangnya perhatian terhadap apakah orang bisa menggunakan hal-hal tersebut tanpa membahayakan kesehatan. Contohnya, perbedaan ketinggian anak tangga. Di Vietnam tidak jarang ada tangga yang tinggi dan lebar setiap anak tangganya tidak seragam. Pada tangga biasa, tinggi setiap anak tangga hampir sama, dan ukurannya juga serupa, sehingga orang bisa naik turun dengan tenang. Namun, di Vietnam, karena anak tangga yang tidak rata, orang tidak bisa berjalan dengan ritme yang sama. Sudah banyak terjadi kecelakaan. Tersandung hanya karena perbedaan kecil antar anak tangga. Mengapa begitu berantakan, tidak rata? Bagaimana bisa naik turun dengan aman? Merasa bingung adalah hal yang wajar. Di Vietnam, persiapan infrastruktur publik sangat buruk. Ini bisa disebut sebagai masalah besar infrastruktur. Mengapa begitu ceroboh itulah yang akan Anda rasakan berkali-kali saat tinggal di Vietnam. Lebih dari itu, wilayah perkotaan Vietnam, meskipun gemerlap dan penuh kehidupan, di sisi lain memiliki banyak daerah kumuh. Betapapun makmurnya sebuah kota. Ketika memikirkan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan di balik kemegahannya, hati menjadi sedih. Vietnam dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi negara yang populer di kalangan anak muda, berkat film, mode, dan lain-lain. Ini karena budaya Vietnam menarik perhatian seluruh dunia. Pusat perbelanjaan dan fasilitas komersial yang memikat menarik banyak orang. Namun, di sisi lain, kenyataannya bagi orang-orang yang tinggal di Vietnam, masih banyak kesulitan. Perlu diperhitungkan tidak hanya kemegahan luarnya tetapi juga orang-orang yang tinggal di kota itu. Saya merasakan hal ini secara mendalam. Yang penting bukan hanya budaya dan mode yang menarik perhatian dunia, tetapi juga penduduk harus dijamin lingkungan hidup yang lebih aman dan nyaman. Betapapun hebatnya sebuah pusat perbelanjaan, jika keamanan di bawah kaki tidak terjamin, itu tidak ada artinya. Fakta bahwa Vietnam menarik perhatian dunia adalah hal yang luar biasa, tetapi penting untuk memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat biasa di balik kemegahan itu. Tidak seharusnya hanya fokus pada bagian yang gemerlap, tetapi juga harus memperhatikan apa yang ada di bawah kaki, yaitu fondasi kehidupan. Saya berpikir demikian.
Ini tidak hanya berlaku untuk Vietnam, tetapi juga untuk negara manapun. Saya pikir banyak negara tidak seharusnya hanya peduli pada kemegahan luar, tetapi juga harus melihat sisi lain dan bertindak. Perjalanan Alain dan Chloe mengajarkan kita sebuah pelajaran universal. Setiap negara memiliki keindahan dan kekurangannya sendiri. Apa yang menjadi beban bagi seseorang, bisa menjadi kelegaan bagi yang lain. Indonesia, dengan segala kehangatan dan keteraturannya, menjadi surga yang tak terduga bagi mereka. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dengan kembali ke masa lalu, tetapi dengan keberanian untuk merangkul masa depan yang tak terduga, membuka hati untuk sebuah awal yang baru di tempat yang kita sebut rumah.